Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membuat praktikum mengukur besaran gaya gesek pada uang logam. Sebelum saya melakukan kegiatan praktikum, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Azhara Intan Sucia dengan NPM 21530532020. Saya dari kelas 2G PGSD, mata kuliah konsep dasar IPA Fisika. Dosen pengampu Dr. Andes Supriyadi MPD dan Dr. Fatur Rahman MPD. Pengertian gaya gesek. Gaya adalah suatu besaran yang memiliki besaran dan arah. Gaya gesek adalah gaya yang berarah melawan gerak benda atau arah kecenderungan benda bergerak. Gaya gesek muncul apabila dua buah benda bersentuhan. Gaya gesek sifatnya selalu melawan gaya yang cenderung menggerakkan benda. Terdapat dua jenis gaya gesek. Yang pertama, gaya gesek statis adalah gesekan antara dua benda padat yang tidak bergerak relatif satu sama lain. Seperti contohnya, gesekan statis dapat mencegah benda meluncur ke bawah pada bidang miring. Yang kedua, gaya gesek kinetik atau dinamis adalah gaya gesek yang terjadi ketika dua benda bergerak relatif satu sama lain dan saling bergesekan. Alat dan bahan. Yang pertama, dua buah koin dengan ukuran dan jenis yang sama. Yang kedua, satu lembar kertas nasi. Yang ketiga, satu lembar amplas. Yang keempat, paper clip atau penjepit kertas. Yang kelima, kardus bekas ukuran 10x28 cm 2 lembar. Dan yang terakhir, kotak sebagai penyangga. Baiklah, saya akan melakukan praktikum, yaitu mengukur besaran gaya gesek pada uang logam. Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan untuk digunakan praktikum. Yang kedua, siapkan 2 lembar kertas kardus yang bekas berukuran 10x28 cm. Ambil kardus pertama dan bungkus menggunakan kertas nasi. Lalu jepit setiap sisinya menggunakan penjepit kertas. Setelah itu, ambil kardus kedua dan bungkus menggunakan amplas. Lalu jepit di setiap sisinya seperti tadi, menggunakan penjepit kertas. Setelah sudah siap, ambil kotak yang ukurannya lebih tinggi dari meja yang digunakan untuk meletakkan kardus lintasan. Ambil 2 kardus lintasan yang sudah dilapisi. Setelah itu letakkan dengan posisi miring. Lalu halangi bagian bawah menggunakan kain. Nah, selanjutnya ambil 2 logam koin. Kita akan meletakkan atau meluncurkan koin secara bergantian pada lintasan yang sudah dilapisi oleh amplas dan kertas nasi. Kita coba di bagian lintasan yang sudah dilapisi oleh amplas terlebih dahulu. Selanjutnya, kita akan meluncurkan pada lintasan di kardus yang sudah dilapisi oleh kertas nasi. Nah, setelah itu, dan kita ambil 2 logam koin dan letakkan secara bersama-sama pada lintasan kardus. Kita ulang sekali lagi.
Dari hasil percobaan praktikum bisa kita simpulkan bahwa uang koin yang diluncurkan pada kardus yang sudah dilapisi kertas nasi lebih cepat meluncur daripada kardus yang dilapisi oleh amplas. Mengapa demikian? Karena kardus yang dilapisi oleh kertas nasi bertekstur lebih licin dan halus, sehingga menghasilkan tekanan gaya gesek yang lebih kecil, membuat uang koin lebih cepat meluncur. Sedangkan kardus yang dilapisi oleh amplas lebih lambat karena teksturnya yang kasar sehingga menghasilkan gaya gesek yang lebih besar. Hasil pengamatan yaitu pada kardus yang dilapisi amplas menghasilkan gaya gesek lebih besar daripada kardus yang dilapisi oleh kertas nasi. Dari hasil pengamatan praktikum yang saya lakukan, dapat kita ketahui bahwa gaya gesek pada kardus yang dilapisi oleh kertas nasi menghasilkan tekanan gaya gesek yang kecil. Mengapa demikian? Karena permukaan kertas nasi yang licin memudahkan uang koin meluncur lebih cepat daripada uang koin yang meluncur di lintasan kardus yang dilapisi oleh amplas, menghasilkan gaya gesek yang besar, sehingga menghambat meluncurnya uang koin karena permukaan amplas yang kasar. Gaya gesek muncul apabila dua benda saling bersentuhan. Gaya gesek sifatnya selalu melawan gaya yang cenderung menggerakkan benda. Jadi faktor yang mempengaruhi besar kecilnya gaya gesek pada sebuah benda sangat dipengaruhi oleh kasar licinnya permukaan benda yang bergesekan. Terdapat dua jenis gaya gesek, yaitu gaya gesek kinetik atau dinamis dan statis. Gaya gesek kinetik atau dinamis adalah gaya gesek yang terjadi ketika dua benda bergerak relatif satu sama lain dan saling bergesekan. Sedangkan gaya gesek statis adalah dua benda padat yang tidak bergerak relatif satu sama lain. Jika kemiringan lebih besar, maka gaya gesek juga akan besar, begitu pula sebaliknya. Terima kasih, semoga praktikum ini dapat menambah wawasan yang menonton video ini. Semoga kalian semua dapat memahami pengertian gaya gesek, dapat mengetahui hubungan antara permukaan benda dengan gaya gesek. Jangan lupa selalu jaga kesehatan agar kita semua terhindar dari virus. Sampai jumpa lagi, see you!